Selamat siang, Mem dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Nadia Cahya Mulyani Eksan, dan kedua teman saya, Fitri Konsa dan Iwayan Ayu Martini, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dengan dosen pengampu, Mem Jacqueline Gretiwenas, SEMSA. Kami dari kelas G3 Akuntansi semester 3 akan membawakan materi Sistem Akuntansi Pembelian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian perusahaan, yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini biasanya berupa formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini berfungsi untuk meminta penawaran harga bagi pengadaan barangnya. Yang ketiga, surat order pembelian. Dokumen yang digunakan untuk memesan barang pada pemasok. Yang keempat, laporan penerimaan barang, yaitu dokumen yang dibuat sebagai fungsi penerimaan bahwa menunjukkan barang yang diterima itu sesuai. Yang kelima, surat perubahan order. Dokumen yang dibuat jika tiba-tiba terdapat order yang berubah seperti kuantitas, spesifikasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bukti kas keluar sebagai catatan transaksi pembelian. Kemudian bagian atau fungsi yang terkait. Yang pertama, ada fungsi pembelian, yaitu bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kedua, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Kemudian yang ketiga, fungsi gudang, yang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang keempat, ada fungsi penerimaan, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis mutu dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Fitri Konsa. Kepada Fitri dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini. Yang pertama, fungsi gudang, menunjukkan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang, fungsi akuntansi. Yang kedelapan, fungsi akuntansi menerima faktur, tagihan dari pemasok, dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Berikutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan, yang pertama, register bukti kas keluar. Adalah suatu jurnal untuk mencatat utang yang timbul dari pembelian. Yang kedua, jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure, jurnal yang digunakan mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Kemudian, kartu utang. Jika dalam catatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Yang terakhir adalah kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi, pembelian untuk kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Selanjutnya ada bagian alir, di mana pada bagian gudang membuat surat permintaan pembelian sebanyak 2 lembar. Yang pertama, mendistribusikan lembar 1 surat permintaan pembelian ke bagian pembelian, dan lembar 2 surat permintaan pembelian diarsipkan menurut tanggal. Kemudian menerima laporan penerimaan barang dari berbagai penerimaan.
Selanjutnya ada mencatat laporan penerimaan barang ke dalam kartu gudang dan mempersiapkannya menurut tanggal pemesanan persediaan. Lanjut, kemudian ada bagian pembelian, di mana di bagian pembelian menerima surat permintaan pembelian lembar 1 dari bagian gudang. Kemudian membuat surat order pembelian sebanyak 4 lembar berdasarkan surat permintaan pembelian lembar 1 dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar 1 merupakan surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok. Lembar 2 merupakan tembusan surat order pembelian yang dikirim ke bagian penerimaan. Lembar 3 merupakan tembusan surat order pembelian yang dikirim ke bagian utang. Lembar 4 merupakan tembusan yang diarsipkan menurut abjadnya. Kemudian menerima laporan penerimaan barang lembar 2 dari berbagai penerimaan untuk dibandingkan dengan faktur yang dikirim oleh pemasok. Mengarsipkan laporan penerimaan barang lembar 2 bersamaan dengan surat order pembelian lembar 4 berdasarkan abjadnya. Kemudian mengirim faktur dari pemasok ke bagian utang untuk dibandingkan dengan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. Selanjutnya ada bagian penerimaan. Pada bagian penerimaan, ada beberapa tahap. Yang pertama, menerima surat order pembelian dari bagian pembelian. Yang kedua, menerima barang dari pemasok dan membuat laporan penerimaan barang. Kemudian, sebanyak 4 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar 1 merupakan laporan penerimaan barang yang dikirimkan kepada bagian utang untuk meminta otorisasi pembelian. Lembar kedua merupakan tembusan laporan penerimaan barang yang dikirim ke bagian pembelian untuk dibandingkan dengan faktur pembelian. Lembar 3 merupakan tembusan untuk disimpan menurut tanggal pemesanan barang. Selanjutnya mengarsipkan surat order pembelian menurut tanggal pemesanan. Kemudian ada bagian utang, di mana pada bagian utang menerima surat order pembelian lembar 3 dan faktur dari pemasok bagian pembelian dan laporan penerimaan barang lembar 1 dari bagian penerimaan. Kemudian membandingkan surat order pembelian lembar 3 dan faktur dari pemasok dari bagian penerimaan untuk digunakan sebagai dasar dibuatnya bukti kas keluar sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar 1 merupakan tembusan yang digunakan sebagai dasar dibuatnya surat register bukti kas keluar. Lembar 2 menyerahkan bukti kas keluar kepada bagian kartu persediaan. 3 mengarsipkan bukti kas keluar lembar 1, faktur surat order pembelian lembar 3, dan laporan penerimaan barang lembar 4 sebagai arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Dan yang terakhir ada bagian kartu persediaan, di mana pada bagian kartu persediaan ada kegiatan menerima tembusan bukti kas keluar lembar 2 dari bagian utang, dan yang terakhir berdasarkan bukti kas keluar, barang yang diterima dicatat ke dalam kartu persediaan dan mengarsipkan bukti kas keluar menurut nomornya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Niwayan Ayu Martini. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. A. Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang oleh atau fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung pakai. B. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. C. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. D. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. E. Pencatatan terjadi utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Yang terakhir, pencatatan ke dalam kartu utang dengan register bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya, unsur pengendalian internal. A. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. B. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. C. Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. D. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang
fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu bagian dari fungsi tersebut. Selanjutnya, kelemahan sistem akuntansi pembelian perusahaan. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya yaitu belum ada pemisahan fungsi yang memadai antara fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Selain itu, instalasi farmasi belum menyelenggarakan kartu utang dan juga bukti kas keluar sebagai bukti pencatatan atas kewajiban yang akan dibayar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.